Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Profesor sekaligus peneliti institut di National University of Singapore, Kishore Mahbubani ya, memuji Pak Jokowi ya sebagai sosok pemimpin yang jenius. Wow 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 ya, memang betul kita rasakan, betul kita beruntung banget punya Pak Presiden Jokowi ya. Dia menyebut Jokowi sebagai pemimpin paling efektif di dunia. Sorotan terhadap kejeniusan Jokowi ini ia sampaikan dalam tulisan berjudul The Genius of Jokowi. Tulisan ini tayang pada 6 Oktober 2021 di Project Syndicate, sebuah media nirlaba yang fokus pada isu-isu internasional ya. Kishore Mahbubani menyebut Jokowi telah menjadi pemimpin yang layak mendapat pengakuan atas keberhasilannya dalam memimpin. Jokowi, tulis Mahbubani, membuat model pemerintahan yang bisa dipelajari oleh dunia ya. Pada saat bahkan beberapa negara demokrasi kaya ya memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Indonesia Joko Widodo layak mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. Jokowi memberikan model pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia, katanya ya. Lebih lanjut, dia menyebut Jokowi bisa menjembatani kesenjangan politik di Indonesia. Dia membandingkan keberhasilan Jokowi ini dengan Joe Biden dalam Pilpres Amerika Serikat 2020 yang belum bisa mengatasi perpecahan ya. Sebagai permulaan, Jokowi telah menjembatani kesenjangan politik Indonesia hampir 1 tahun setelah Joe Biden memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat 2020. 78% dari Partai Republik masih tidak percaya dia terpilih secara sah. Nah, ini ya di Amerika ya. Biden menjabat sebagai senator Amerika Serikat selama 36 tahun, tetapi dia tidak dapat menyembuhkan perpecahan partisan Amerika. Sebaliknya, Capres dan Cawapres yang dikalahkan Jokowi dalam pemilihannya kembali 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, kini menjabat di kabinetnya, masing-masing sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata, katanya. Ini memang kita mendapat berkah yang luar biasa dengan sosok Pak Presiden Jokowi yang merangkul siapa saja, yang sudahlah kita nggak usah pecah, kita sama-sama anak bangsa, kita bersatu untuk membangun Indonesia ini. Wah mantap kali, subhanallah, Pak Presiden Jokowi ya, sehingga saingan politiknya yaitu Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno masuk dalam kabinet Jokowi. Ini dinilai sangat baik sekali, jenius ya. Nah, selain itu dia juga menyoroti cara Jokowi membalikkan momentum pertumbuhan partai-partai paling Islamis di Indonesia dengan menjadi inklusif. Dia membandingkannya dengan Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang memperdalam perpecahan di Brazil ya. Jokowi telah menyatukan kembali negaranya secara politik. Seperti yang dia katakan kepada saya dalam sebuah wawancara baru-baru ini, pilar ketiga ideologi Indonesia Pancasila, menekankan persatuan dalam keragaman. Untuk itu, pembangunan koalisinya yang terampil menyebabkan disahkannya Omnibus Law tahun lalu yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Wow ya. Kishore Mahbubani menyebut Jokowi telah menetapkan standar baru dalam pemerintahan Indonesia. Hal inilah yang menurutnya membuat negara demokrasi lain iri. Ya, dia telah menetapkan standar pemerintahan baru yang seharusnya membuat iri negara-negara demokrasi besar lainnya ya. Nah, di sini para pemirsa ya, memang kita harus mengakui bahwa Presiden Jokowi ini ya ibaratnya kalau pecatur ulung lah dengan strategi yang baik, dan ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tidak, tapi ini untuk menyatukan semua aspek ya, semua komponen dalam negara dan bangsa Indonesia ini ya. Nah, Profesor Kishore juga pernah memuji Ahok ya, yang itu saat itu menjadi gubernur DKI. Seorang profesor sekaligus dekan di sekolah itu menilai Ahok mirip Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura ya. Anda beruntung punya gubernur seperti Ahok. Dia seolah mengingatkan saya seperti Mr. Lee Kuan Yew saat masih muda, kata dekan kebijakan publik sekolah itu, Profesor Kishore Mahbubani di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu waktu itu 24 Februari 2016, sudah lama ya. Persamaan Ahok dengan Lee adalah gaya kepemimpinannya. Mereka sama-sama berorientasi praktik, bukan teori di atas kertas belaka. Dia ingin mengerjakan sesuatu sampai selesai, bukan melihat rencana-rencana saja. Inilah yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew yang saya lihat ada pada diri Pak Ahok ya, kata Mahbubani. Nah, inilah melihat
orang ya, kalau kita di Indonesia mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kita butuh sosok ya, cermin dari luar yang bukan dari Indonesia, dari luar ya, yang kemudian berbicara jujur tentang apa yang ada di dalam kita. Ibaratnya gini, para pemirsa, kita kalau di Indonesia ini kita nggak akan mengerti, nggak akan paham enaknya hidup di Indonesia ya, keindahan Indonesia itu kita nggak paham. Begitu kita keluar negeri, kita baru bersyukur, oh Indonesia ini enak, paling nyaman, paling top ya di antara kalau kita keliling negara-negara lain. Udahlah, kita akan jujur bahwa kita melihat Indonesia dari jauh. Ibaratnya dinding kalau terlalu dekat ini nggak akan kelihatan, tapi kita mundur sejenak 5 langkah baru, oh itu dindingnya. Itulah ya, kalau kita mau melihat bagaimana Indonesia, kita keluar negeri, dan itu insya Allah objektif banget dan kita akan tahu ya. Nah, ini ketika ada pendapat seorang profesor yang menyatakan bahwa Pak Presiden Jokowi jenius, maka ini saya yakin sangat objektif, karena ini adalah orang yang dari luar yang melihat kita dari luar ya. Mudah-mudahan berkah selalu, sehat selalu Pak Jokowi. Kita bersyukur kita punya Presiden Pak Joko Widodo, dan mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Terus memikirkan rakyat, terus yang malam bekerja untuk negara Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.